Jadi itu memang kerja ibu-ibu lah, emak-emak. Jadi the power of emak-emak. The power of mama di sini ya Pak ya. Itu luar biasa. Kalau emak-emak udah bergerak itu luar biasa. Iya Pak. Semua komponen terangkat semua itu. Angkat Pak. Kalau motor Pak, Ya. mama naik motor. Itu kalau mama naik motor sen kiri di belok kanan itu. Nah itu Pak. Itu Ini yang gerakannya kita berarti harus yang positif ya Pak Ini ya. positif. Yo, kembali lagi bersama siniar kesayangan kita semua di dalam kemasan yang tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Popcorn Ambiar. Ya, Pontianak Podcast Corner. Kali ini kita akan membahas tentang pemulihan ekonomi nasional yang instrumennya bisa kita sederhanakan lagi adalah dari Kampung Tangguh yang ada di salah satu kecamatan di Kota Pontianak, tepatnya di Pontianak Barat gitu ya. Telah hadir bersama kita di sini Pak Ibrahim, Pak Camat sendiri dari Kecamatan Pontianak Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan kami. Nah, ini kita mau ngulas sedikit sih Pak. Kampung Tangguh Teratai. Kampung Tangguh Teratai itu seperti apa sih Pak gitu Pak? Oke, baik, terima kasih. Kampung Tangguh Teratai ini adalah sama dengan kalau warga itu model kampung sehat gitu. Nah, ini macam mana upaya warga kita yang selama ini sebenarnya udah mereka lakukan. Udah mereka lakukan, misalnya kampung sehat itu berperilaku hidup sehat. Nah, dengan berperilaku hidup sehat tentu kesehatan akan mendekati kita gitu. Kemudian kalau Kampung Tangguh Teratai ini ada sejarahnya gitu loh. Iya tuh Pak. Kampung Tangguh Teratai ini bermula dari Kampung Aman. Oke. Dari mengikuti perlombaan di tingkat kota. Kemudian kita bisa dapat meraih juara 3. Tentu ini juga berasal dari penilaian dari Babin Kamtipmas kita, Babinsa kita yang ada di 4 kelurahan. Siap. Kira-kira dalam berkompetisi ini komponen apa yang telah dipenuhi oleh pos kamling kita gitu loh. Jadi ini dari pos kamling dulu. Dari pos kamlingnya Dari dulu ya pos Pak kamling. Oke, jadi setelah seluruh komponen yang dianggap memenuhi kriteria untuk mengikuti lomba, jadi kita ikutilah salah satunya itu dari utusan Kecamatan Pontianak Barat, Siskamling di Gang Derma itu. Oh iya. Seiring waktu berjalan diumumkan kita dapat juara 3 di Kampung Aman. Kemudian 2019, kemudian masuki 2020 ya. Ini kan pembinaan jalan terus oleh Babinsa, Babin Kamtipmas kita, kemudian Pak RT, Pak RW, kemudian yang hebatnya swadaya partisipasi masyarakat itu yang luar biasa. Apa itu? Mereka secara bergiliran menjaga kampungnya, kemudian juga ada di sana Babinsa maupun Babin Kamtipmas macam mana menggairahkan. Apa itu? Menjaga keamanan, terutama menjadi polisi diri sendiri itu loh. Oh iya. Wah, jadi sana sehingga bergairah lah. Yalah itu. Jadi dapat nomor 3 tadi, dapat nomor 3 itu apresiasi dari Pol PP itu sendiri. Kita dapat kamera CCTV. Nah, itu kan keren itu. Jadi dapat TV, kamera CCTV juga. Nah, itu cikal bakal dari kampung untuk jadi kampung tangguh. Jadi kampung tangguh ini sebenarnya adalah sama dengan kampung sehat tadi. Kembali kampung sehat. Macam mana mendorong masyarakat untuk berupaya berinisiatif. Ya, berinisiatif mengurus masalah secara mandiri di wilayahnya. Nah, jadi karena itu sudah terbentuk ya, dan memang rasa korsa di antara mereka sudah begitu padu. Inilah jadi kekuatan kita. Kemudian di 2020 itu ada kegiatan berkenaan dengan semacam penilaian kampung tangguh itu yang diadakan oleh Polresta Pontianak. Jadi karena ini sudah menjadi juara, jadi kita tidak perlu melirik tempat lain lagi. Jadi kita sertakan itu. Yang disertakan Kampung Teratai itu Kampung tadi ya, Pak? Teratai itu. Gang Jadi Derma tadi Kampung ya, Pak? Tangguh
teratai, gang derma. Kemudian teratai itu sendiri sebenarnya filosofinya kini masyarakatnya sangat religi. Kemudian kita juga dekat dengan Masjid Al-Falah itu. Jadi teratai itu ada artinya tertib, aman, taat, ibadah. Jadi tertib, aman. Jadi secara agama juga mereka sangat taat itu. Jadi itulah salah satu kesepakatan mereka. Kita jangan kampung tangguh tok. Apalagi yang perlu kita ambil? Ya kita teratai. Apa itu? Teratai kan bunganya semua orang suka. Oh, iya. Hidupnya enggak payah kan? Iya. Jadi bisa semua jadi orang suka. Nah, inilah jadi mereka sepakat, Pak RT, Pak RW, gimana dengan Babin Sawin Kamtipmas dan warga, kemudian yang secara struktural mereka dia di kampung tangguh itu, ditambahlah nama Teratai, jadi kampung tangguh Teratai, tertib, aman, taat, ibadah. Dan ini luar biasa. Jadi kita di kecamatan, kelurahan itu tinggal mendorong mereka supaya ini tetap terjaga. Baik, siap. Tadi kalau itu udah tentang kilas balik atau dari cikal bakalnya tadi tuh Pak. Ya. Itu kan dari tadi dijelaskan bahwasannya dari Kampung Aman tadi ya. Ya, Kampung Aman. Nah, itu tadi yang di 2020 Pak. Ya. Jadi Kampung Tangguh itu sebelum ada pandemi atau sesudah Pak? Ya, jadi dari Kampung Aman sedang dalam perjalanan pandemi itu. Jadi dinilai oleh Polres Polres ada mengadakan kegiatan itu di 6 kecamatan. Siap. Jadi ada penilaian. Jadi kita ada mengadakan diinformasikan kepada Babinsa Babin Kamtipmas kita bahwa akan diadakan penilaian. Nah, jadi kita langsung menunjuk Gang Derma sebagai perwakilan dari Kecamatan Pontianak Barat untuk mewakili Kecamatan Pontianak Barat dalam istilahnya penilaian untuk lomba Kampung Tangguh. Baik, siap. Tadi kan Kampung Tangguh kita berangkatnya dari Babin Kamtipmasnya itu sendiri, dari seksi keamanannya. Sebenarnya kriterianya ada apa aja lagi sih Pak biar bisa jadi Kampung Tangguh itu Pak? Ya. Jadi sederhana sebenarnya Kampung Tangguh ini kalau yang kita kriteria yang sederhana, pertama tangguh di sisi keamanan, keamanan itu sendiri, ya. Kemudian tangguh di bidang pangan, termasuk ekonomi di dalam itu. Kemudian yang ketiga tangguh di bidang kesehatan. Jadi 3 komponen ini. Ini sudah masuk juga berkenaan dengan partisipasi sosial di sana. Nah, jadi tangguh inilah yang 3 komponen ini kalau saya boleh uraikan berkenaan dengan keamanan itu sendiri kan udah lingkupnya mereka udah selama ini laksanakan, jadi tanpa dikomando mereka sudah menjaga situasi yang sangat kondusif di Kampung Tangguh kita itu, Kampung Tangguh Teratai Gang Derma di Kelurahan Sungai Ju Dalam. Kemudian tangguh di bidang ekonomi atau pangan. Yeah. Ini sebenarnya tangguh di bidang pangan ini adalah tidak lain bertujuan untuk ketangguhan pangan keluarga. Siap. Jadi yang skop lebih kecil di keluarga itu akan tangguh. Apa itu? Jadi ada kreasi di sana. Jadi inovasi ada inisiatif warga dalam masa pandemi itu sendiri. Ya, masa pandemi itu dengan lingkup terkecil di RT itu macam mana memanfaatkan lingkungan yang ada. Kalau kita lihat tempatnya sangat kecil. Ibaratnya kalau di perumahan-perumahan itu tidak ada lahan yang luas, jadi lahan yang ada macam mana kita optimalkan. Itu satu. Kemudian ada enggak parit di sekitar situ yang air mengalir. Ini. Jadi saya memang luar biasa teman-teman di bawah di Kampung Tangguh. Jadi mereka bersepakat, Pak, ini kita harus dalam ibu-ibu kita yang jahit pakaian. Jadi di sini juga ada upaya pemberdayaan perempuan. Oh iya, benar juga. Ini berkenaan dengan ketahanan pangan ini, pemberdayaan perempuan yang sangat menonjol. Apa itu? Yaitu kalau ibu-ibu yang selama ini menjahit pakaian dalam masa pandemi, ini tidak semua orang bisa beli pakaian terus nih. Iya, kita Pak. Karena mau keluar aja susah, kan? Iya, jadi betul, macam mana ada support moral dari antara sesama. Apa itu, Bu? Ini masa pandemi, nampaknya orang banyak memerlukan masker. Oh iya Pak. Macam mana kalau ini Ibu beralih ke masker? Oh ini menarik, akhirnya beralih. Nah, dengan demikian ini kan itu ada marketnya. Iya Pak. Tapi di sana kita harus membaca dengan jeli. Jadi lurah kami
baik di kelurahan maupun kecamatan sangat jeli. Jadi kemudian karena kita juga ada kegiatan pembinaan masyarakat, sosialisasi dan segala macam, yang masyarakat yang tidak pakai masker kita harus ngasih masker untuk awal-awalnya. Jadi kita beli. Nah, jadi paling tidak marketing dia udah pertama kita udah dapat. Dia udah dapat. Jadi tidak hanya sedang buat, kemudian mau kemana nanti Pak? Ini kan penting ini. Iya, kita pemerintah masuk di situ, kita beli. Nah, jadi salah satu udah teratasi. Itu ekonomi yang masuk dalam ketahanan pangan itu tadi. Pangan kemudian ini yang bagaimana kemudian kita secara bersama-sama bersepakat macam mana memanfaatkan lahan yang ada. Lahan yang ada walaupun bersemen tapi bisa menghasilkan. Apa itu? Di sana kita bersama dengan tim kemudian minta bantuan kepada teman-teman di pangan, dinas pangan, ada sedikit edukasi macam mana dengan lahan yang sempit bercocok tanam ibaratnya. Bercocok tanam yang simple, mudah, murah dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Apa itu? Masyarakat di Kampung Tangguh itu berupaya dengan inisiatif secara bersama ya mengadakan istilah kerennya itu, kalau dalam istilah keren aquaponik. Tapi kalau yang biasa kita di kampung kita itu bukdamber. Budidaya ikan lele dalam ember. Ini secara terintegrasi dengan kangkung. Kangkung ya Pak ya. Ya, jadi sangat mudah dan sangat murah. Apa itu media yang diperlukan? Kangkung itu sendiri dengan bibitnya, ikan lele yang cukup usianya yang kita cari jangan yang mudah mati. Kemudian ember itu sendiri dengan air. Kemudian ada semacam gelas aqua yang tidak terpakai. Jadi baru kita nanti letakkan di rangkai, letakkan di pinggir-pinggir. Iya. Kemudian nanti bibit bibit kangkung dimasukkan, dia akan tumbuh. Media yang diambil nanti pakan yang masuk ke dalam ember, dalam air tadi untuk ikan lele di bawah itu secara tidak langsung makanan juga untuk kangkung. Betul. Jadi tadi juga ada ini ya Pak ya, pemanfaatan dari sampah tadi ya Pak ya. Iya. Bukan gelas itu kan bekas gelas aqua gitu misalkan atau enggak gelas plastik gitu ya Pak ya. Kemudian gini saya tambahkan lagi. Ini kan sederhana. Jadi ibu-ibu bisa ngantar anaknya sekolah barang tetap. Tetap. Jadi tinggal macam mana nanti dengan makan peletnya itu tinggal kita sesuaikan besaran pelet dengan saat awal. Tentu pelet yang kecil, tidak serta-merta harus banyak makan, bisa mabuk ikan. Kan jadi ada aturannya. Itu maka kita perlu tadi itu dinas teknis yang memiliki kompetensi untuk itu memberikan edukasi. Dapatlah situ. Ya. Kemudian itu tadi. Jadi ibu-ibu bisa santai, bisa beri anak makan sambil lihat ikannya. Kemudian apakah air misalnya gini? Apakah air perlu dibuang karena dia akan warnanya dalam seminggu akan kotor nampaknya? Betul, Pak. Oh tidak. Rupanya airnya itu cuma kita tambah aja. Jadi dengan debit yang akan sama. Kangkungnya dalam 2 minggu 3 minggu udah bisa kita panen. Tidak dipanen semua, diambil di yang teratas, ambil dia akan tumbuh kembali. Jadi dengan ini luar biasa dan itu rasa teksturnya luar biasa, sangat segar. Segar juga ya Pak. Sangat segar dan sangat enak. Nah, kemudian lelenya dalam sebulan 2 bulan 2 bulan ke atas sudah bisa panen. Jadi paling tidak itu membantu ya memberdayakan ibu-ibu, memberdayakan perempuan itu tadi. Pemberdayaan perempuan itu tadi sehingga ibu-ibu masak pun bisa, kangkung bisa dimasak, lele bisa digoreng. Jadi itu terpenuhi. Walaupun orang bilang mungkin apakah cuma ini bisa, tapi ini paling tidak salah satu embrionya untuk hal lain, bisa nanti bayam atau apa. Kemudian itu satu. Ini kan medianya sangat kecil, cukup ember. Kalau ember besar, tentu ikan lelenya akan banyak kita tebar. Apakah 100 atau 200, tergantung besarnya media. Kemudian space yang ada di tiap-tiap rumah, bisa di depan rumah. Betul, Pak. Depan rumah atau rumah tingkat ada di atas. Nah, cuman apabila kita kepingin
kangkung itu memiliki atau tumbuhnya dengan baik, itu harus ada pencahayaan yang cukup. Iya. Sehingga kangkung bisa dipetik, kemudian 2-3 minggu kan kangkung udah bisa petik. Kemudian ikan lele bisa jadi untuk makan sendiri atau dijual. Kemudian satu lagi, kalau ada parit juga bisa kita tebar. Iya. Dengan catatan air mengalir, kemudian dipasang jaring, tempat bibit lele, itu akan panennya juga. Jadi mereka udah berapa kali panen dan ada yang dijual, ada juga untuk makan secara bersama-sama. Iya, jadi ini luar biasa saat pandemi, mereka sangat survive itu, dan bukan hanya itu, ada rasa kegembiraan. Jadi ini karena kebersamaan itu tadi. Siap. Itu yang. Oke. Menarik Pak, cukup menarik sekali ini di bidang pangan itu tadi ya. Tadi kan saya cukup menarik tadi waktu pemberdayaan perempuannya itu sendiri dari ibu-ibunya di Gang Derma itu untuk membuat yang dulunya dari pakaian terus berubah ke masker. Nah itu kan sebenarnya kan UMKM ya Pak ya. Ada nggak Pak di Kecamatan Pontianak Barat sendiri itu produk-produk UMKM pengembangannya seperti apa sejauh ini selama pandemi gitu Pak? Boleh diceritain sedikit aja Pak gitu Pak? Jadi di Pontianak Barat kita ada UMKM cukup banyak ya, ratusan itu sebenarnya UMKM kita ada cukup banyak. Kemudian kita juga dibina, ada kalau di Pontianak Barat ada juga nama UMKM Mandiri. UMKM Mandiri. Barat 1, Barat 2, Barat 3 itu. Jadi itu memang kerja ibu-ibu lah. Emak-emak, jadi the power of emak-emak. The power of emak-emak di sini ya Pak ya? Itu luar biasa. Kalau emak-emak udah bergerak itu luar biasa. Iya, semua komponen terangkat semua. Terangkat Pak. Kalau motor Pak, emak-emak naik motor? Itu kalau emak-emak naik motor, sen kiri di belok kanan itu. Itu Pak. Ini gerakannya berarti yang positif ya Pak? Ini positif, sangat positif, dan dia merangkul semua yang bergerak di situ. Itu macam-macam, ada passionnya juga, dia kemudian ada hantaran pengantin, kerajinan juga, ya luar biasa. Termasuk pemanfaatan barang bekas. Baik. Jadi kita ada di sana itu Gang Selamat 1. Selamat 1 itu namanya itu Kampung Kalise. Kampung literasi. Kalise Kampung Literasi itu barang-barang bekas bisa dibuat tas yang orang tidak akan tahu bahwa itu dari barang bekas. Cantik sekali. Siap. Nah, itu ada kita tampilkan di UMKM center yang di kota punya itu ada. Di kota. Itu asuhan Bu Lilis itu bagus, sangat cantik. Boleh sekali-sekali ke. Baik, siap. Nah, itu dia semuanya kawan kami. Tadi ada Kampung Literasi ya Pak, yang ada di Gang Slamet. Nah, ini kawan kami semua bisa langsung mengunjungi ke sana gitu ya, untuk bisa melihat bagaimana barang-barang bekas diolah sedemikian rupa untuk menjadi barang yang tidak kalah menarik dari barang baru. Seperti itu ya Pak ya? Kampung Literasi Slamet, jadi Kalise, Kampung Literasi Slamet. Oke, siap. Tadi kan 2 komponen kita udah bahas tuh Pak. Ada dari sisi keamanan, udah yang dijaga oleh Babin Kantipnas, terus dari sisi perekonomian atau bidang pangannya, ternyata sejak pandemi ini malah semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya, peluang-peluang itu tadi. Ada lagi nggak Pak selain 2 itu tadi? Oke. Saya perlu nambahkan juga berkenan dengan ketahanan pangan itu. Jadi di Kampung Tangguh ini memang luar biasa. Ini peran RT ya, ketua RT-nya itu luar biasa. Jadi saat budidaya ikan lele dan ember, karena semua orang belum berpengalaman ini, keluarga belum pengalaman. Kemudian secara tidak langsung beliau ini macam mana Pak kita kompetisikan gitu. Kan ada beberapa warga itu kan hampir ya enggak semua warga tapi cukup banyak yang mengikuti, yang antusias untuk Budamber itu sendiri. Jadi pada seminggu kemudian kita datangkan semuanya itu, kita lihat hasilnya, terutama berkenaan kangkung dan suasana air di dalam ember. Nah, itu kan akan terlihat itu. Apakah kangkung itu cukup tumbuh dengan baik, dengan warna cukup hijau, cerah, tapi hijaunya cerah, menarik gitu. Setelah dibawa ada yang airnya sangat jernih. Ini karena ketidaktahuan bahwa air itu harus diganti terus kan, padahal dengan yang kurang cerah itu sebenarnya itulah ada pakan di sana yang menjadi makanan juga untuk lele itu, kemudian untuk kangkung padahal. Untuk kangkung juga. Jadi itu dikompetisikan.
Jadi dikompetisikan itu ada yang hebat lagi. Warga kita ada yang cerdas. Ini gimana ini? Ini tidak mungkin begini, tidak mungkin kita diberi ada bibit lele itu sendiri, biji sawi, ada ember, ada ini, udah lengkap. Cuman begini aja. Jadi dia searching cara memelihara lele itu gimana, dengan gimana. Jadi oh ini tidak bisa, ini harus letakkan di tempat yang ada pencahayaan cukup. Kemudian pelet lelenya tidak usah terlalu besar, gitu loh. Jadi sehingga memang, jadi setelah kita lihat ditampilkan semuanya, salah seorang warga kita jadi terpilihlah menjadi pemenang. Itu dihadiahi dengan beras 5 kilo satu warga. Jadi memang luar biasa. Jadi sangat meriah hari itu. Jadi mereka sangat bersyukur keterlibatan kita semualah. Kita support mereka semua. Itu satu. Kemudian juga selain dari bantuan pemerintah lah, ini kan kita berbicara partisipasi warga dulu. Pemerintah kan ada bantuan pemerintah maupun swasta. Tapi itu kekuatannya di sana. Jadi memang partisipasinya luar biasa. Mereka saling membantu. Nah, satu hal yang lebih menarik lagi di Kampung Tangguh Terata ini, di sana juga ada rumah isolasi. Mungkin isolasi. Tempat lain tidak ada itu. Di tempat kita ada disiapkannya rumah isolasi. Kebetulan memang di situ ada rumah kos yang sudah saat terjadinya pandemi, penghuninya pulang kampung, sehingga langsung kita siapkan rumah isolasi. Dan kemudian di gang itu, Gang Terata itu juga itu memang teratur gitu. Kembali kita kepada yang satu lagi, yaitu ketangguhan di bidang kesehatan. Kesehatan ya Pak. Ya, betul. Jadi di bidang kesehatan kita ada UPT Puskesmas Komyos Sudarso ya Pak. Komyos Sudarso yang terletak di Jalan Apel. Nah, inilah yang bagian terpenting di sini, macam mana mengedukasi masyarakat. Jadi ada 3 hal di bidang kesehatan. Pertama itu ada di bidang kesehatannya ada 3. Pertama promotifnya, preventifnya, tindakan preventif, kemudian kuratif. Nah, promotif ini adalah macam mana dinas Puskesmas dengan personilnya, termasuk di kami juga sendiri mendampingi ke masyarakat. Nah, bukan hanya di Gang Derma ini, di tempat lain juga kita sosialisasi dan segala macam bagaimana penyebaran virus itu maupun pencegahannya. Nah, ini yang promotif dilakukan oleh Puskesmas sehingga masyarakat tahu bagaimana mengatasi, sehingga akan taat kepada prokes kesehatan itu sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, tindakan preventif. Nah, setelah mereka tahu promotif udah sangat baik di masyarakat, itu kita masuk ke preventif, cara pencegahannya. Nah, itu salah satunya. Di sana juga di Kampung Tangguh tersedia termogan. Misalnya itu, jadi warga mau masuk tembak dengan termogan. Berapa? Betul. Jadi sangat bergantian mereka itu. Kemudian kalau malam jam tertentu itu kan gerbang ditutup. Jadi memang udah sangat baik di situ. Kemudian di sisi kiri atau maupun kanan tiap-tiap rumah sudah tersedia tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jadi masuknya sangat bagus. Kemudian juga yang ketiga yang kuratif. Kuratif ini kan pengobatan. Apabila dianggap ada gejala dan segala macam, itu dirujuk Puskesmas. Di Puskesmas misalnya, ini yang lebih partisipasinya kuat itu. Apabila memerlukan ambulan, kita juga dibantu oleh Masjid Al-Falah tadi. Kita ada masjid yang siap ambulan 24 jam melayani kita juga, selain dari yang Puskesmas itu sendiri. Kemudian apabila warga dipandang warga ada berkenan untuk memeriksakan apakah positif atau tidak tadi gejala COVID-nya itu, kami ada tim. Tim kelurahan itu lurahnya, Babinsa, Babinsa Dimas, dan kepala Puskesmas itu sendiri. Apa itu? Kita akan siap datang. Tergantung warga. Apakah warga mau memeriksa kesehatannya secara mandiri ke Puskesmas? Puskesmas untuk diperiksa tadi, atau
tim kita yang datang. Kalau kita datang tentu ada yang pakaian robot tuh. Ya Pak, pakaian robot terus ya. nanti masyarakat kanan kirinya pasti nengok. Pasti nengok, itu heboh lah pokoknya heboh. Ya, heboh jadinya. Jadi, heboh ya betul. Ya. Jadi apabila diketemukan misalnya si A positif, ya kita akan berkomunikasi. Bapak Ibu udah positif, kalau ada keluarga ini harus dipisahkan segala macam. Kemudian, sekarang hal yang menarik. Apakah mau diisolasi secara mandiri di rumah atau di rumah kita yang ada di misalnya Gang Dharma misalnya, kalau selain ini kita bicara secara umum aja, atau kita ada di Rusunawa. Di Rusunawa ya Pak. Kita ada sangat siap Rusunawa, tapi kalau Gang Dharma alhamdulillah sampai saat ini belum warganya sehat-sehat, jadi belum kena COVID itu sendiri. Jadi ada yang kita secara warga secara mandiri atau apa. Jadi hampir di seluruh kelurahan lah itu ada tim tracer untuk warga-warga kita yang bergejala. Mereka akan paling tidak ada 15 warga yang harus di tracing mereka kalau diketahui si positif. Yang positif nih karena mau mandiri bisa di rumah atau di mana dia bisa milih. Itu akan disiapkan obat dan segala macam. Baik, siap. Wah, sangat menarik sekali Pak. Ya. Tadi udah kita bicara dari sisi perekonomiannya pertama, terus yang kedua kita bicara tentang kesehatan gitu ya. Tadi langkah-langkahnya sangat konkret gitu, dijelaskan secara detail sampai ada istilahnya jemput bola ya Pak ya ke masyarakat. Ya. Nah, terus itu kan sebenarnya tadi antara peran dari pemerintah hingga unsur masyarakat terkecil gitu ya. Unsur pemerintah dan masyarakat ini kan sebenarnya agak susah ya Pak. Sebenarnya siapa aja sih ya Pak yang terlibat gitu? Apakah mereka ada nggak sih yang ogah-ogahan gitu atau ayo kita bangun sama-sama gitu? Ya. Jadi begini, untuk Kampung Tangguh itu sendiri pertama tentu RT. Dengan warga masyarakatnya. Ya. Kemudian kita juga RT dan RW-nya itu sendiri. Kalau di Kampung Tangguh kemudian RW 1 RT 5 ya. Itu Babinsa, Babin Kamtibmas, Lurah, Kepala Puskesmas. Ya, inilah satu kesatuan kita yang bergerak selama ini mengedukasi warga dalam masa pandemi apa dan bagaimana kita harus menghindari cara pencegahan maupun cara pengobatan berkenaan dengan virus pandemi itu sendiri. Jadi kemudian juga saat sekarang ada vaksin, macam mana mereka juga turun langsung melalui Pak RT untuk mengumpulkan KTP, kopi KTP, langsung laporkan ke Puskesmas, ya bisa lewat lurah untuk divaksin. Jadi ini sekarang gencar-gencar vaksin sehingga inilah peran ini kalau saya sebut ini adalah 3 pilar ya. 3 pilar itu ini semuanya terdiri dari unsur pemerintah, lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas. Inilah kekuatan kita di bawah yang mengedukasi warga, memberikan pemahaman berkenaan dengan saat kita ini yaitu masa pandemi virus COVID-19. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Kalau tadi kita ngelihat tuh kan pandemi ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan ya sebenarnya terjadi di negeri ini. Apalagi kita di Pontianak yang udah sempat banget kemarin kena zona merah dari kebijakan gubernur hingga perwalinya sendiri. Bagaimana kita ketatnya untuk menjaga agar masyarakatnya tetap sehat selalu gitu. Nah, di Kampung Tangguh sendiri ada nggak sih Pak istilahnya apa ya Pak ya? Jiwa sosialnya apakah termasuk tinggi atau programnya ada program nggak sih Pak yang untuk mendukung bagaimana masyarakat dan pemerintah ini saling bahu-membahu? Jadi kalau di Kampung Tangguh ini luar biasa malah, luar biasa. Jadi saat awal-awal di bulan Maret itu mereka udah padu gitu ya, padu di antara satu sama lain itu saling terutama Pak RT dengan Pak RW-nya. Dan kebetulan Pak RT Pak RW kami ini satu gangnya itu berhadapan, jadi saling ini luar biasa. Pak RT Pak RW-nya ya luar biasa lah. Jadi warga apa yang perlu dibantu, kalau pangan itu misalnya beras tidak ada, mereka bantu gitu loh. Selain dari bantuan pemerintah atau ada swasta yang masuk ya, itu yang kita memang saling bantu. Kemudian juga kalau ada warga yang sakit atau bergejala segala macam, mereka akan aktif menginformasikan paling tidak.
menginformasikan ke kita puskesmas lah, ke teman-teman di puskesmas. Kalau perlu ambulan bisa ambulan puskesmas atau tadi ambulan di Masjid Al-Falah. Oh, itu Nah, ya, jadi Pak. ini rasa korsanya luar biasa. Nah, ini yang kita salut berkenan dengan warga kita, dan mudah-mudahan ini kita rencanakan kita tularkan kepada kelurahan yang 3 kelurahan lagi. Oh, Kita kan iya, ada iya, 4 Pak. kelurahan, yaitu Kelurahan Palima, Beliung, dan Sungai Luar. Dan Iya, ini iya, yang kita sedang ada rencana udah di Kelurahan Palima gitu. baik. Jadi ini mudah-mudahan ini hal yang positif nih. Saya sering menjajakan itu dalam pertemuan-pertemuan, bagaimana ibu-ibu daripada asik ngobrol ngerumpi dulu ke sana kemari, ada hal yang menarik yang cukup dananya sedikit bisa menghasilkan. Ibu-ibu Iya, bisa benar, menghasilkan. Pak. Nah, itu Budamber itu saya promosikan ke setiap lebih kurang hampir setiap kesempatan kita informasikan kepada ibu-ibu supaya mereka pemberdayaan mereka itu ada. Jadi tidak hanya sekedar misalnya ngasuh anak kan gitu, tapi Iya, ngasuh benar. tapi bisa menghasilkan. Itu yang kita lakukan di Pontianak Barat. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Untuk itu kan tadi kita udah ya, Pak ya, ada bahas tentang dari segi perekonomian, Ya. terus kesehatannya juga, dan keamanannya tadi kan emang cikal bakalnya Ya. Kampung Tangguh ini emang dari Babin Kantipnas Ya. gitu ya. Nah, untuk setelah terjadinya pandemi ini, Pak, karena tadi kan kita cikal bakalnya Kampung Aman itu kan di 2019 tuh. Ya. Terus 2020 ada pandemi nih. Nah, langkah dari segi keamanannya sendiri pada saat pandemi hingga sekarang sebenarnya di Kampung Tangguh seperti apa, Pak? Ya. Apakah makin maksimal atau Ya karena ini kan udah terbiasa jadinya. Jadi ini bukan ya. Jadi udah apa yang mereka selama ini lakukan itulah dia. Jadi ndak jadi kecuali ada hal tertentu ya. Kalau keamanan kan udah kondusif. iya, iya. Nah, gitu loh. Nah, keamanan udah kondusif, masing-masing sudah menjaga rumahnya. Kemudian mereka kan ada pos keamanan yang dilengkapi dengan CCTV itu, Iya, saling iya. menjaga. Saling bergiliran bergotong royong menjaga keamanan di lingkungannya gitu. Jadi udah kemudian posnya itu yang juga luar biasa juga. Posnya terintegrasi dengan pos Yandu juga atau pos keamanan itu. Nah, jadi bisa dua fungsi. Jadi itu yang jadi kita juga memikirkan hal kesehatan itu. Jadi warga juga ya memang kita dalam keadaan pandemi, tapi kita juga kesehatan penting, ekonomi penting, tetap harus tumbuh dan harus tangguh lah. Kita masyarakat Pontianak Barat luar biasa tangguh dia dalam menghadapi masa-masa pandemi. Baik, siap. Alhamdulillah, Pak ya, kita sekarang ini setelah gencar-gencar vaksin juga angka COVID semakin menurun gitu ya di berbagai penjuru negeri ini. Apalagi sekarang kita di Papua udah mau menggelar PON gitu ya, Pekan Olahraga Nasional gitu. Ada satu lagi kami informasikan berkenan dengan kita juga di ulang tahun Hari Bayangkara Oh iya, siap. ke-75 kemarin. Kita dapat penghargaan lah Oh iya, sebagai posko PPKM siap. ya dari 34 ya Provinsi. 34 provinsi. Nah, salah satunya kita dapat makan dari Kapolri Wow. di hari ulang tahun Bayangkara ke-75 yang diserahkan oleh Kapolda Kalbar. Jadi kita alhamdulillah ya ini jeripaya teman-teman di Kampung Tangguh beserta timnya. Ini merupakan penghargaan kepada perangkat posko PPKM yang memiliki kategori sangat baik. Sangat baik. Luar biasa, sangat baik sebagai indikator efektivitasnya, tracingnya, kemudian ketersediaan posko pada 34 provinsi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Jadi kita dapat penghargaan untuk itu. Ini hadiah untuk kita semua lah. Mudah-mudahan ini wadah pandemi ini segera berlalu. Amin, amin, amin. Jadi terkait penghargaan tadi beneran dari kelompok elemen masyarakat yang paling kecil di Gang Derma itu ya Pak ya, hingga sampai ke nasional ya Pak ya, nasional. Juara 1 ya Pak. Ya. Wow, alhamdulillah. Ya, Kampung Tangguh Gang Derma itu merupakan Kampung Tangguh juara 1 tingkat Kota Pontianak tahun 2021. Oh iya, iya, baik, baik, siap. Terima kasih Pak Ibrahim atas sharingnya yang luar biasa ini. Semoga ada pun beberapa program-program yang ada di Kampung Tangguh ini bisa tepat disalurkan atau cepat ditularkan juga kepada kelurahan-kelurahan di Pontianak Barat
di Pontianak itu sendiri, bahkan sampai ke Indonesia gitu ya. Karena itu tadi masih ada banyak peluang ketika kita sedang terpuruk-terpuruknya seperti ini gitu, apalagi tahun kemarin gitu. Baik, cukup demikian siniar pada kali ini gitu ya. Saksikan siniar-siniar kami selanjutnya. Popcorn Ambia.